izinkan Tuhan Kamu menyampaikan isi hatimu dengan bahasa yang paling sederhana supaya kami semua mengerti apa rencana-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang kami sembah. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi ya. Bisa bahasa Indonesia nih, boleh ya? Saya kasih pertanyaan. Kita ini menyembah kadang-kadang kalau kita melihat ya. Apa benar ini Tuhan? Kok Tuhan disalib, disakiti, nggak melawan? Apa teman lagi Tuhan nggak sembah? Kapankah Yesus Kristus betul-betul terlihat sebagai Tuhan? Coba, kapan Yesus Kristus hari ini kita kumpul terlihat sebagai Tuhan? Waktu melakukan mujizat atau apa? Setelah bangkit. Tapi ada orang yang mati dibangkitkan Lazarus. Apa yang membuat kita lihat hari ini Yesus Kristus adalah benar-benar manusia yang menjadi Tuhan dan benar-benar Dia Tuhan sendiri? Gimana cara melihatnya? Saudara bayangin begini, ada nggak manusia biasa ya yang tahan disiksa, tahan dalam tekanan, baik jasmaninya, baik secara mentalnya, yang dia tidak melawan sama sekali? Tidak ada manusia satupun yang sanggup. Ya, justru Yesus itu konsekuen dengan apa yang Dia bicarakan. Kita ambil satu ayat ya. Kita ambil satu ayat untuk supaya kita tahu. 1 Korintus 15:43. 1 Korintus 15:43. Ya. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, kelihatan kekuatannya kapan? Waktu di kayu salib. Tidak ada manusia. Kalau Dia manusia, nek iki wong ketika disiksa. Makanya polisi, kalau kita masuk kantor polisi, supaya ngaku gimana caranya? Disiksa. Ya, karena tidak ada manusia yang tahan untuk disiksa. Tapi Yesus membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa. Kapan Dia buktikan? Di kayu salib. Yesus itu membuktikan Tuhannya justru ketika dalam kelemahan. Jangan salah. Kalau Tuhan membuktikan dalam perbuatannya, dalam mujizatnya, saudara akan membanding-bandingkan. Ada loh orang yang bisa bermujizat, ya kan? Tapi nggak ada yang bisa menunjukkan kekuatan dalam kelemahannya. Itu belum pernah ada. Yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau namanya film-film atau cerita-cerita, kekuatannya dewa-dewa, Tuhan-Tuhan itu kan terlihat waktu Dia kuat-kuatnya, betul ya? Tapi Yesus berbeda. Dia tunjukkan kekuatannya waktu Dia kelihatan lemah. Gak ada manusia seperti kalau bukan Tuhan. Bayangin, disalib, dicambuk, tidak ada satu kalimat pun menyumpai, bahkan mengutuk. Coba bayangin kalau Pak Tono kan disiksa, dia dihabisin semuanya, padahal Dia punya kuasa yang begitu hebat. Kira-kira balas hari itu? Balas pasti, ya kan? Karena punya kekuatan. Tapi Dia mau tunjukkan kekuatan terbesarnya di mana? Waktu dalam kelemahan, situasi paling lemah, situasi paling hina. Itulah Yesus Kristus menunjukkan kekuatannya Dia. Jadi saudara, kalau tanya orang, apa Tuhan kok mati? Justru karena Dia lemah, Dia tunjukkan kekuatannya ketika sampai pada dasarnya bahwa Dia itu bukan manusia biasa. Kalau enggak Tuhan, tidak mungkin. Siapa yang tahan disiksa? Enggak ada. Disiksa bisa-bisa. Mulutnya pasti memaki. Ini enggak. Di kayu salib Dia bilang apa? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Itu firman yang diucapkan sebelumnya kan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk musuh. Jadi Yesus itu membuktikan apa yang Dia ucapkan. Satu persatu Dia buktikan. Jadi Dia bukan ngomong tok loh.
Ketika dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap pikiranmu, dia memberikan contoh. Di kayu salib dia taat. Mengasihi sama manusia dia buktikan. Sekalipun orang yang jahat sama dia, sekalipun musuhnya, tetap dia ampuni. Aku ampuni kau. Manusia bisa seperti itu? Kalau manusia biasa nggak akan sanggup. Justru ayat ini menjadi hidup. Dalam kelemahan ditabur, dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat referensi lagi tanya 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus yang mengajarkan juga. Terinspirasi dari siapa? Dari Yesus Kristus. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalimatnya ini bagus banget ya saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalimat inilah yang membuat Yesus itu rela disalib. Jadi dia bukan manusia biasa, ya. Justru kelihatan loh, iki loh kayak Tuhan. Waktu di kayu salib dalam keadaan lemah, dalam keadaan paling hina, dia menunjukkan ketuhanannya. Bagaimana caranya? Dia tidak dendam sama orang, dia tidak mengeluarkan umpatan, tapi dia mengeluarkan saling mengasihi dan memberkati dan mengampuni. Doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi semua firman yang dia ucapkan, dia genapi semua. Itulah Tuhan Yesus. Makanya kita kalau tanya orang, bukan, justru Tuhanku kelihatan sebagai Tuhan ketika dia dalam posisi paling lemah. Kalau orang dalam posisi di atas kelihatan sebagai raja, biasa. Kalau orang lagi disembah orang sebagai nabi, biasa. Ketika orang buat mujizat, biasa. Tapi justru dalam keadaan ditekan, dalam keadaan paling lemah, tapi dia bisa menunjukkan sifat-sifat yang hanya dimiliki Tuhan. Itulah Tuhan itu sendiri. Amin. Ya, bisa nangkap ya. Jadi orang kalau dalam keadaan yang hebat disembah itu biasa, ya. Orang buat mujizat biasa, tapi Yesus Kristus luar biasa. Dia menunjukkan dari itu rela. Hai manusia, saling benar. Dia rela. Saling benar. Posisi sakiti hatiku, sakiti jasmaniku. Walaupun kau sakiti jasmaniku, posisi aku paling lemah pun, tidak akan aku memungkiri apa yang aku katakan. Semua firman tidak ada yang dipungkiri sama Yesus. Mulai dari hukum yang terutama, Matius 22, coba kita baca. Matius 22, 37, 38, 39. Jadi saudara jangan pernah ragu-ragu lagi ya. Yesus Kristus sangat luar biasa. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada nggak orang yang sudah berbicara seperti itu? Dia disalib sebetulnya untuk siapa? Untuk mengajarin kita. Ketika kita pun suatu hari akan disalib seperti Yesus, tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Kenapa kita berani? Karena kita melihat kita mengasihi Tuhan. Kita rela menderita buat kerajaan surga. Kita rela menderita buat nama Yesus. Yesus memberikan contoh pertama kali. Suatu hari anak-anakku, mereka pun akan mengalami hal yang sama. Tapi tunjukkan kalau kau cinta, kau sanggup menghadapi penderitaan. Ya. Yang kedua, 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kejadian di kayu salib, dia tunjukkan dua kejadian. Dia taat, memberikan contoh bahwa manusia akan mengalami hal yang sama pun jangan kaget. Cinta yang bisa seperti itu. Ketika dia bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Yesus Kristus tidak pernah mengucap kutukan. Dia mengampuni. Ya, dia ampuni semua. Kita nggak satu, manusia tidak ada yang satu. Coba suruh siapapun,
Suruh siapapun tidak akan yang sanggup. Justru Yesus Kristus kelihatan sebagai Tuhan ketika dia disakiti habis-habisan. Secara manusia kita aja semut kalau dipites gigit, tawon kalau dipegang mentuk. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini ketika dia disakiti tidak melawan, tidak pernah ada. Apalagi punya kuasa, ya kan? Kan Tuhan punya kuasa ya. Coba bapak-bapak di sini diantem di pinggir jalan dibalas kan kira-kira? Balas kan? Menang-menang melaku diwademin dibalas. Menang-menang melaku didoni dibalas kan? Paling nggak balas, paling melanggar kurang ajar. Kasihan begitu kan? Coba, ada nggak manusia di sini ketika disakiti nggak balas? Secara refleks pasti. Misalnya bapak-bapak jalan ini di sawah, mobil buka kaca terus didorong, mangkel nggak? Mangkel. Tapi justru, gak mangkel, hebat nggak? Ada nggak di sini? Lagi jalan numpak motor didorong, gak mangkel, ada nggak? Nggak ada. Yang bisa seperti itu, ya kayak Tuhan. Orang yang punya hati seperti itu, seperti Tuhan. Menang-menang melaku dikeplak komburi, bisa? Nggak mungkin, pasti mangkel kan? Kalau orang dikeplak komburi gak boleh salam, kalau dia nggak marah, iki loh malaikat, ini loh Tuhan. Justru Tuhan Yesus itu kelihatan sebagai Tuhan ketika dia ditekan habis-habisan. Ya, dan yang lebih hebat lagi, ada banyak pertanyaan hari ini kan? Oh, Yesus 3 hari nanti jiwanya. Di mana jiwanya dia? Sering kali kan bertanya kan? Kalau Yesus nggak mati, kapan dia kalahkan maut? Ada orang bilang Tuhan mau mati, ya kan? Bapak-bapak pernah bertanya, apa Yesus kok mati? Kalau Yesus nggak mati panjang umur, dia nggak pernah merasakan kematian. Buat apa kita percaya? Ya kan? Justru di antara semua orang di dunia ini, satu-satunya manusia yang pernah mengalahkan maut tanpa bantuan orang lain, siapa dia? Yesus Kristus. Kalau yang lain mati didoakan tangi biasa karena ada kuasa yang membangkitkan. Tapi Yesus dengan kuasanya sendiri. Ngapain Yesus 3 hari hilang? Pernah ada pertanyaan ini ya? Tolong dinonang Yesus itu peristiwa yang sangat hebat, sangat hebat. Matius 12 ayat 39. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ini gak apa-apa ditanyakan. Saudara harus ngerti ya. Nanti rohnya Yesus. Ya. Matius 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ada angkatan yang jahat, orang-orang di luar, orang Kristen di luar sini. Yesus mulai nang di mati telung dino. Ya kan? Angkatan yang jahat itu nggak diberitahu jawabnya. Jawabnya Yesus, mereka tidak diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Artinya apa? Pernah dengar cerita Nabi Yunus? Nabi Yunus itu tandanya apa? Masuk dalam perut ikan 3 hari. Jadi Yesus mau begini, kalau mau tahu aku 3 hari ngapain, lihat ceritanya Nabi Yunus. Ngapain dia 3 hari di perut ikan? Ya, ayat 40 jangan dibaca. Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi jelas kan? Kalau orang-orang yang bertanya pada saudara, lalu kok Yesus 3 hari? Kok gak diberi tanda selain lihat Nabi Yunus? Ngapain di sana? Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Apa itu rahim bumi? Kenapa kok perlu waktu 3 hari? Ya? Oh kok suwe baru bagi 3 hari, kok kamari mati terus bangkit lagi? Kenapa? Ini Mbak Firman gak apa-apa ya, banyak alkitabnya ya, supaya ngerti. Jadi Tuhan itu perlu
sampai perlu waktu 3 hari. Ternyata ngapain dia? Dia perlu waktu turun ke jurang maut. Yang namanya jurang maut itu dangkal atau jauh? Kalau jurang di Gunung Bromo ini berapa? Kawahnya paling dalam berapa? Kawah dari atas ke dalamnya berapa? 1 kilo misalnya ya. 1 kilo ya. Tapi yang namanya jurang maut itu perlu waktu, dan waktunya itu lama. Gak bisa gampang-gampang terus 1 hari nyampe. Perlu waktu 3 hari. Kenapa kok perlu waktu 3 hari? Karena ternyata itu jurang maut itu bottomless. Karena saya mendengar dia pakainya bottomless. Yang namanya jurang maut, tahu nggak artinya? Jurang maut itu tidak ada dasarnya. Dasarnya itu tidak kelihatan. Kenapa Yesus perlu turun ke sana? Ini saya sederhanakan ya supaya ngerti ya. Kenapa sampai Yesus itu turun ke sana? Wahyu 9 ayat 1, saya ceritakan ya. Wahyu 9 ayat 1, Pak Juli baca bahasa Indonesianya. Ada satu anak saya yang bantu bahasa Inggrisnya. Baik. Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ada suatu cerita nubuatan di Wahyu. Ya, ada bintang turun dari langit, dari surga, turun ke bumi, jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kenapa disebut jurang maut? Bahasa Inggrisnya ya. Nah, tadi bahasa Inggrisnya tak kasih bottomless. Bottomless itu yang namanya jurang, nggak ada dasarnya. Ya, dasarnya gak ketok. Sehingga Yesus Kristus perlu waktu 3 hari untuk turun. Di mana di jurang itu gak ada kehidupan. Yang namanya jurang itu gak ada kehidupan. Setan itu lebih diem. Ya, setan itu takut. Ada buktinya? Ada. Waktu Yesus mengusir setan, apa katanya setan? Nih, kita baca dulu supaya ngerti. Lukas 8:31, supaya nanti Pak Tono bisa ngajarin juga ya. Lukas 8:31. Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan ini lebih untuk masuk ke dalam jurang. Tapi karena dia Tuhan dan harus mengalahkan yang namanya kerajaan maut, dia harus sampai ke dasar baru bisa dikatakan dia menang melawan jurang maut. Ada suatu tempat yang tidak bisa orang datang, ya. Tidak ada tempat yang orang itu bisa datang ke sana. Tapi Yesus Kristus harus mati dulu, rohnya tercabut dari jasmaninya, dan dia harus turun ke dalam rahim bumi. Rahim bumi itu dasar. Sampai di sana pun setan tidak kelihatan. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan. Jadi satu-satunya kehidupan hanya Yesus ketika dia tiba di dasar tersebut. Mana ayatnya Pak? Nih, ada ayatnya. Yunus 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan aja. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, di dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, dan aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku di hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Karena di dalam perut ikan gak kelihatan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Nah ini yang Yesus lakukan, nomor 6-nya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya berpalang di belakangku.
untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku ke dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Ini Yunus. Yunus gak punya kunci buka palang pintu tersebut. Siapa yang sanggup turun dan naik kembali? Kalau Yunus pernah hampir mati dan dia dimuntahkan sama ikan. Kan peristiwanya hampir sama. Yunus di perut ikan, Yesus kemana? Yesus yang kayak begini. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya berpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Siapa yang punya kunci pintu itu? Wahyu 91. Bintang di langit yang membawa kunci. Jadi kunci kerajaan maut sudah dibuka. Artinya apa? Sudah pernah yang namanya manusia datang kepada jurang maut ini. Untuk apa? Buka pintunya, artinya apa? Sudah dikalahkan. Bapak Ibu ini cari Tuhan buat apa sih? Kita hari ini kenapa mau menyembah Yesus? Coba, kenapa mau menyembah Yesus? Yesus itu bisa memberikan ini. Dia pernah mati dan dia bangkit. Itu yang membedakan kita, supaya kita punya jaminan. Enggak, contohnya begini. Pernah masuk kawannya Bromo? Pernah masuk kawannya Bromo? Nah, belum dong? Kalau belum pernah masuk kan dibilang, kok kan belum tahu nih kawannya Bromo kok ngomong-ngomong, ya kan? Hanya orang yang bisa pernah masuk ke kawannya Bromo, baru keluar, baru dia bisa cerita kan? Mana apa nih cerita kawannya Bromo? Betul ya? Kalau nggak pernah masuk ke kawannya Bromo, suruh cerita gimana coba? Nggak bisa. Justru Yesus itu harus masuk ke dalam jurang maut supaya dia bisa bercerita. Maut sudah tak kalahkan. Kalau Yesus nggak mati, semaput, nggak dibilang mati, belum kalah mautnya, terus maput. Ya, kalau cuma sehari, bisa jadi Yesus pingsan. Kenapa perlu 3 hari? Untuk membuktikan benar-benar Yesus itu mati dan sudah sampai dasar. Kan ada orang mati kecelakaan, jret. Ketokannya mati, jawabannya tahan, belum mati, pingsan, belum terbukti. Kenapa perlu 3 hari? Sampai dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan kita kalau misalnya begini, ada orang tanya, kalau setahun di Gor Bromo, dorong, jojok ngomong. Pasti bapak ibu kepingin kan, siapa yang sanggup masuk ke jurang, terus urip maneh, begitu. Itulah yang dilakukan Yesus untuk membuktikan bahwa dia pernah sampai ke dasar jurang dan dia bangkit kembali. Karena itu kita percaya sama Yesus Kristus. Ada nama lain nggak yang bisa sampai kepada kerajaan surga untuk mengalahkan kematian? Gak usah surganya dulu deh. Oh coba di surga sih, dukur Yesus. Aduh, di dunia ini ada nggak orang yang pernah sampai ke dasar dan dia bisa naik sendiri? Coba. Gak ada. Tidak ada. Justru Yesus buktikan dengan dirinya sendiri. Ada gak yang bisa maksa Tuhan turun? Ada gak? Contohnya Bapak Ibu ini misalnya, kita bawa persembahan kepada sesuatu yang lebih berkuasa, bisa gak Tuhannya turun? Tuhan gak bisa diperintah yang namanya Tuhan. Kita ini kalau memberi sesembahan, itu hanya salah satu cara untuk merayu supaya Tuhan mau datang. Tapi Tuhan kan nggak bisa dipaksa. Contoh lagi Bapak ini misalnya, saya tahu lebih enak pakai perumahan Pak di dunia ini. Bapak mau ke rumahnya Pak Tono. Pak Tono ini rumahnya gedongan di gereja itu misalnya. Ya, Bapak bawa persembahan di depan gereja. Pak Tono kira-kira mau keluar nggak? Belum tentu. Kenapa? Loh apa bang mencoba? Gowo. Iki persembahan jadi Pak mau aku akeh kok. Rumahku banyak persembahan karena dia raja. Apa yang membuat hati raja itu mau keluar atau mau keluar? Karena dia kasihan. Jadi atas inisiatifnya dia baru buka pintu, bukan karena dipaksa. Orang mau bertamu ke kerajaan, pasti sikapnya baik, ya kan? Orang kalau mau bertamu ke rumahnya orang, ada nggak bawa pacul, bawa parang, pecah pintu? Ada nggak? Nggak. Kalau orang mau bertamu ke rumahnya orang, pasti sopan. Makanya ketika semua ajaran pasti baik. Kenapa?
karena mau merayu yang berkuasa ini. Tapi kan belum tentu berkuasa itu mau turun dari surga kepada bumi kalau nggak dia yang mau sendiri, ya. Ingatlah, Yesus Kristus itu membuat jalan pintas, ya. Jalan ini digawe gampang. Saudara mau jalannya angel apa gampang? Ya gampang. Ora usah angel-angel. Yesus itu membuat jalan paling gampang. Ya. Kalau cari agama Kristen itu mikirnya gini, lah apa boleh angel-angel. Mau ono sing janjeni kok gak percaya. Itu dong. Saudara mau cari Tuhan dengan berbagai cara, mungkin bisa, tapi susah. Mungkin bisa, kenapa? Saya bilang mungkin. Karena dulu sebelum ada Yesus Kristus, ada orang yang naik ke dalam kerajaan surga. Kalau kita baca di perjanjian lama kan ada. Tapi angin sangat mati. Nggak karu-karuan angin. Bapak kalau mau ketemu Tuhan, ya tidak boleh macam-macam, tidak boleh berbuat apapun. Hidupnya menyendiri. Bisa. Misalnya ini. Harus tidur di gua. Nggak boleh makan puasa setahun, makan sekali setahun. Sanggup? Nggak sanggup. Banyak ajaran itu baik. Tapi satu pertanyaan, lek aku gawe salah sapa sing ngampuni ya? Kan gitu kan? Lek aku gawe salah sapa sing ngampuni? Justru Tuhan itu karena Maha Pengasih dan Pengampun, Dia datang sebagai rupa manusia. Kok Tuhan jadi manusia? Nah, pernah lihat Allah? Pernah lihat yang kuasa? Pernah delok sejenenge Tuhan? Ada yang lihat? Nggak pernah. Karena kita nggak pernah lihat Tuhan, dan itu tidak mungkin untuk dilihat manusia. Keluaran 33:20. Coba. Keluaran 33:20. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau kita mau cari Tuhan dengan gaya-gayaan, ketemu Tuhan pakai kabeh. Percaya, mati semua itu ayatnya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Manusia tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Pasti mati. Pasti. Justru atas inisiatifnya Tuhan sendiri, atas keinginannya Dia sendiri. Ayat ini kan bisa saya ganti. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Loh, kalau bisa memandang Tuhan bisa hidup, Pak? Kalau bisa memandang Tuhan bisa hidup, Pak? Bisa. Melalui siapa kita pandang Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan. Allah itu terlalu hebat dan terlalu agung, kan nggak kelihatan. Allah tahu dengan keagungan dan kemuliaannya Dia, tidak ada satupun manusia yang sanggup. Ya, Allah itu loh nyiptakan langit dan bumi. Kita itu apa sih coba? Manusia di depan Allah itu apa sih? Debu, cacing dan ulat. Matahari, bulan dan bintang ciptaannya. Bumi dan seisinya ciptaannya. Terus manusia sombong, aku kepengen duit ketemu Tuhan, aku kepengen ketemu Allah. Bisa? Gak akan sanggup. Dengan keagungan yang begitu hebat, tidak ada yang sanggup kalau gak Allah benar-benar menurunkan derajatnya menjadi manusia itu sendiri, supaya bisa bertemu muka dengan muka. Ketika saudara bisa memandang Tuhan muka dengan muka, saudara akan bisa hidup. Hari ini saudara bisa nggak pandang muka dengan Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Melalui siapa? Yesus Kristus. Aneh nggak Allah jadi manusia? Ternyata nggak aneh ya. Justru Dia memang ingin ketemu dengan saudara. Kenapa? Karena saudara nggak sanggup kalau ketemu Tuhan dengan rupa bukan sebagai manusia. Tidak ada yang sanggup. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Itu firman. Dengan sosok Allah yang begitu hebat, gak ada satupun manusia. Ini yang menghadapi Tuhan waktu itu siapa ya? Musa. Musa itu
yang hebat banget, yang bisa memberikan Taurat. Tidak pernah ketemu muka dengan muka, hanya ketemu punggungnya. Dia tidak sanggup untuk ketemu muka dengan muka karena kegemilangan Tuhan, kegemilangan Allah. Aduh, nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan. Makanya dia harus menurunkan derajatnya menjadi seperti saudara. Harus berbentuk daging dan supaya bisa kelihatan, ya. Padahal derajat ini itu pun bukan menurunkan derajat, supaya kita pun kembali seperti gambarnya. Saudara, itu gambarnya Allah sendiri loh, tapi sudah buram. Kenapa buram? Karena panas matahari, gosong, ya? Enggak, bukan karena panas, ya. Buramnya kenapa kita ini buram? Karena terlalu lama bergaul dengan keinginan dunia. Jadi gambar itu hilang, serupa dengan gambar dunia. Makanya Tuhan kepingin memulihkan. Tak balik namanya gambar-gambarnya anakku ini, supaya seperti Allah itu sendiri. Saudara harus yakin loh bahwa kita itu gambarnya Allah, ya, cetakan Allah. Walaupun ada yang bremosan, ada yang keriting, ada yang semua sama. Roh saudara itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jasmani itu yang membedakan, tapi roh semuanya sama, ya. Jangan minder Pak di sini. Di Bromo ini Bapak bilang gini loh, aku di sini jasmani itu tok sing elek, tapi rohku iki kaya Yesus Kristus. Amin. Itu loh, ya. Gak apa-apa jasmani ku elek, enggak masalah. Aku ireng ini enggak masalah. Jangan bingung dengan orang kota, ya. Enggak masalah. Tapi di dalamku aku ini seperti Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi yang itu gambar itu yang mau dipulihkan sama Tuhan. Gambar kemuliaannya dirinya sendiri yang mau dipulihkan. Ya, kalau Tuhan nggak menjadi manusia, kita nggak tahu gambar kita seperti apa. Kalau Tuhan nggak mati, kita nggak tahu kehebatannya Yesus Kristus. Beneran kau Tuhan apa enggak? Justru ketika dia mati, disakiti dan dia mati, dia buktikan bahwa dia Tuhan. Kalau dia nggak mati panjang umur, ya kan? Langsung diangkat kan selesai. Tapi kan enggak, Tuhan buktikan supaya kita semua, kita ini kan bisa mengalami kematian kan? Ya kan? Apa yang kita alami jangan takut. Yesus bilang, aku sudah mengalahkan. Contoh, yang sudah ngikut dengan Yesus Kristus siapa? Ketika dia dianiaya, dia tidak menendang, bahkan mengambil. Siapa? Ada kejadian kan setelah Yesus disalib, ada manusia yang akhirnya ikut dengan apa yang Yesus ajarkan, menderita bersama Kristus, menderita demi kerajaan surga. Siapa? Martir pertama, Stefanus. Stefanus itu dirajam batu, tapi dia bilang begini, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Lalu Stefanus lihat pintu surga terbuka dan Yesus menyambut. Kan akhirnya setelah perbuatan Yesus banyak orang yang kuat dan banyak orang yang niru. Apa yang Yesus janjikan itu dipenuhi semua. Apa yang Yesus ucapkan dia penuhi semua. Terutama ya, dirinya pernah mengucapkan, dia pun lakukan ucapannya itu. Sehingga kalau kita sekarang, Bapak bisa hidup selamanya atau mati untuk mengalami kehidupan yang akan datang. Kan harus mati kan. Tapi kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah sudah pernah sampai ke jurang maut dan pintunya sudah terbuka. Artinya apa? Maut sudah dikalahkan. Sehingga kita yakin, aku pun juga nanti dibangkitkan seperti Yesus Kristus. Amin. Itu loh Kristenan itu. Ya, nggak cari yang aneh. Tetap bekerja dengan rajin, tetap beribadah dengan rajin. Kita cuma pandang Yesus. Ada penderitaan biasa, kena panas biasa, kena panas sesar ini biasa. Mau selama hidup di bumi, ya kan? Kalau nggak mau kepanasan di rumah saja, tapi orang bisa makan, ya kan? Semua itu di bumi jalani. Yang kita yakini cuma satu, aku lek mati bangkit mana? Wong sakti nggak kita? Coba, wong sakti nggak? Sakti. Hah? Wong sakti, ya kan? Kan kita orang sakti semua
Kalau nek mati temenan. Nek aku mati bangkit. Jadi siapa? Bapak Ibu. Jadi Yesus. Dan sudah lihat dengan mata kepala sendiri, disaksikan dan tertulis dalam kitab suci. Kan gampang. Nek kon mati. Nek aku murid mana? Jadi siapa? Jadi Yesus. Kalau nggak percaya tuh, baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Jadi kita ini orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Kristen, Yesus Kristus itu mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi kematian. Kan gak ada yang sanggup. Coba tanya orang sak Bromo ini. Tanya satu Bromo, ono sing gak iso mati ya? Tanya satu Bromo, ada kan? Pasti jauh iso mati. Nah, yang jadi perbedaan cuma gitu. Kayak aku mati, ku urip maneh. Kan mereka mesti tanya, jari sapa? Jari Yesus. Ini bukti nih, waktu disalib, urip maneh. Itu cara paling gampang. Waktu Yesus mati, urip maneh. Kalau dia bisa hidup sendiri, dia pasti juga bisa menghidupkan diriku. Itu yang kita yakini dan kita imani. Aku nggak mau, Pak, mati terus dikubur, gak bangkit lagi buat apa? Selagi aku hidup, aku dikasih pikiran, dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar. Aku akan cari siapa yang bisa membangkitkan aku ketika aku mati. Bukan bangkit itu dihakimi loh ya. Bukan bangkit itu dihakimi, tapi bangkit namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Dan ada dua, sama-sama dibangkitkan, tapi yang satu diadili, yang satu ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Yang satu kemana? Saya kasih ayatnya. Wahyu 20 ayat 10. Ada dua, empat ya. Yang satu tertulis dalam kitab kehidupan, sudah diberi kehidupan. Yang satu masuk ke sini. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bayangin, kalau aku dibangkitkan nanti untuk dihakimi buat apa? Tapi ini kan untuk nabi palsu. Ya, ini untuk nabi palsu. Saudara kan bukan nabi palsu, bukan guru dan bukan pengajar. Ini untuk saya dan untuk Pak Tom. Ya, siksaan selama-lamanya untuk para pengajar dan para nabi palsu. Saudara di mana? Ayat 12. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Tak perlu banyak, saya bacakan aja. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta. Lalu dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Namanya tertulis, saudara nggak dapat kehidupan. Terus yang satunya lagi kitab apa ya? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ada berapa banyak kitab hari di bumi ini? Coba, banyak. Tapi yang satu disebut kitab kehidupan. Kitab-kitab banyak, tapi untuk dihakimi. Ya, bukan diberi kehidupan, dihakimi. Tulisannya begini kan? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasar apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Terus 13-nya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kita nggak mau, Pak, mati cukup sekali untuk dibangkitkan dan mendapat kehidupan. Kalau ada orang yang nekat, habis mati dibangkitkan, dipateni di mana ini? Ya, 15.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada bedanya nabi palsu dengan manusia biasa? Nabi palsu disiksa selama-lamanya. Ya, makanya hukumannya guru dan pengajar. Kalau pengajarnya enggak, kita lebih berat. Ya, manusia biasa cuma gini tok. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita masih disiksa. Manusia tadinya perbuatannya tidak sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan dan tidak percaya apa yang Tuhan omongkan. Namanya dicoret dari kitab kehidupan, dibuang ke lautan api. Enggak enak. Makanya enggak enak. Hanya Yesus yang bisa menjanjikan keselamatan. Amin. Saudara, ini namanya tercatat. Namanya di sini misalnya Paimin tercatat. Jadi namanya Paimin bin Yesus, Joko bin Yesus. Kenapa? Karena sudah percaya kepada Yesus. Makanya disebut anak-anak Allah. Sudah pakai nama bin Yesus di belakangnya. Tanpa bin Yesus dicoret dari kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan hanya miliknya Yesus Kristus. Tanpa kita punya nama bin Yesus di belakang, tidak ada masalah. Gimana cara mendapatkan nama bin Yesus? Gampang. Caranya gimana? Jadi pengikut Kristen. Ya kan, pengikut Kristen itu membawa nama pengikut Kristus. Caranya gimana? Dibaptis untuk percaya kepada Dia. Setelah saudara dibaptis kan menjadi orang Kristen. Begitu menjadi orang Kristen, namanya sudah ada bin Yesus. Gampang. Tapi orang Kristen harus bertanggung jawab penuh ketika dia memegang nama Yesus Kristus di belakang. Paham ya? Orang Kristen gak boleh sembarangan lagi. Begitu saudara percaya nama Yesus, nama Tuhan sendiri ada di Bapa ini, boleh sembarangan. Saudara bawa namanya Tuhan, boleh macam-macam? Gak boleh. Boleh gak bawa nama Tuhan ke tempat maksiat? Gak boleh. Boleh gak bawa nama Tuhan? Saudara jadi orang Kristen, tiba-tiba ngampung istri, boleh gak? Enggak boleh. Karena nama kita sudah Paimin bin Yesus, Tono bin Yesus, sudah berubah hidupnya. Dulu gak masalah. Saudara mau berbuat apa saja, gak ada yang komplain. Saudara akan diadili menurut perbuatan. Tapi ketika nama kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, kita bertanggung jawab atas nama yang nempel. Gak boleh sembarangan lagi. Karena ada bin Yesus tadi, harus bertanggung jawab penuh. Itulah orang Kristen, ya. Saya cukup di sini, ya, supaya saudara bisa cerah. Jadi Yesus Kristus ketika Dia disalib justru kelihatan sifat-sifat ketuhanannya Dia. Yesus Kristus ketika mati justru menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Dia bisa bangkit. Kenapa perlu 3 hari untuk turun kepada jurang maut? Ya, perlu waktu 3 hari. Kalau Dia cuma 1 hari bisa disebut pingsan. Tapi Dia harus 3 hari, harus betul-betul yang namanya jasmaninya busuk. Secara jasmani melembung, ya sudah berbau. Menurut dunia itu tidak mungkin. Tapi menurut Tuhan, dalam kelemahan yang paling lemah, dalam situasi yang paling tidak masuk akal, aku membuktikan bahwa aku Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Ya, justru kita bangga dengan peristiwa penyaliban. Aku bangga dengan Yesus Kristus karena Engkau Allah sendiri, Engkau rela menjadi manusia, bahkan manusia yang paling hina untuk menunjukkan kekuatanmu. Itulah Yesus Kristus. Ya, kita tutup di sini. Bapa di surga, Engkau begitu hebat dan begitu agung. Engkau terlalu hebat Tuhan, jalanmu tak terselami. Kami siapa Tuhan hingga Kau cintai sedemikian luar biasanya. Engkau mau Tuhan menjadi manusia dan bahkan menjadi manusia yang paling hina untuk menunjukkan kekuatan-Mu yang luar biasa. Di dalam kelemahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu yang Kau materi bagi kami. Kami hari ini yakin bahwa kami manusia-manusia sakti, karena kami menyandang nama Yesus di belakang kami. Kami menyandang nama-Mu yang begitu agung dan begitu hebat. Nama Allah sendiri ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kalau orang lain melihat kami, mereka melihat Allah dalam diri kami.
ketika kami Tuhan, kami dengan yakin bahwa kami akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan, bukan mati untuk dibangkitkan untuk menerima kematian, tapi kami yakin bahwa kami akan dibangkitkan dan hidup bersama Kristus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.